bahwa kalau kita mengucap la ilaha illallah itu artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini sering diulang-ulang, akan tetapi ini untuk menguatkan kita semua. Kita mentikror, kita mengulang. Jadi kalau kita hanya mengatakan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, maknanya masih kurang sempurna. Maknanya masih perlu dibenahi. Artinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin jamaah mushola az-zikri dan jamaah majelis taklim Yoso Mulyo Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu menitipkan hidayahnya kepada kita, yang selalu memberikan kepada kita petunjuk agar selalu dan senantiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang dari kita semuanya yang sama mendapatkan waktu, yaitu waktu sebagaimana yang kita dapatkan sekarang, akan tetapi juga mereka menggunakannya dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Bahkan saya tadi lewat di sawah-sawah belakang itu ya, itu masih ada yang asik dengan layangannya. La haula wala quwata illa billah. Entah kapan sholat maghribnya ya. Karena apa? Kalau layangannya nggak ditunggu mungkin nanti putus. Apa iya kemudian pulang ke rumah sholat maghrib dulu, kemudian nanti ini lagi main layangan lagi. Nah inilah mahalnya hidayah, mahalnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya itu selalu menurunkan petunjuknya kepada kita semuanya, kepada seluruh manusia, akan tetapi pertanyaannya, apakah petunjuk tersebut diraih, diambil, dijemput atau tidak? Ini adalah yang menjadi sebuah persoalan. Jamaah rahimani rahimakumullah, malam hari ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji kitab, yaitu yang sudah kita sepakati bersama, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas dari bab muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim sampai bab ilmu ya, sampai i'lam. Kita lanjutkan pada malam hari ini, yaitu dari bab rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Wajib bagi kita untuk belajar 4 persoalan, 4 hal yang menjadi pondasi atau yang sangat penting dan wajib dikaji oleh setiap muslim. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama, dan ini akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu al-ilmu, yang di dalam pembahasan secara rincinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena saking pentingnya, betapa pentingnya kita selaku hamba
yaitu mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh di antara kita semuanya sudah mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak berusaha untuk mencoba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Nah, maka tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman adalah orang-orang yang terpilih, dan juga kita mencoba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lebih detail dan lebih lengkap. Karena apa? Karena itu akan membawa kepada keberuntungan baik di dunia sampai nanti di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dimulai dulu dari rahimakallah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya yaitu memiliki sifat rahmah. Rahimakallah di sini adalah maksudnya yaitu dengan rahmatnya lah apa yang engkau harapkan akan tercapai. Jadi setiap apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Karena apa? Karena rahmat Allah. Termasuk adalah kita sudah betul-betul bisa menetapi setiap kewajiban kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malamnya kita di dalam 5 waktu yang kita tegakkan. Itu karena apa? Jamaah sekalian, karena rahmat Allah. Bukan karena memang kita ini mungkin turunan priai, turunan kiai, atau bahkan mungkin kalau namanya turunan kiai nanti jadi gus gitu ya. Bukan hanya seperti itu, akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul menghampiri kepada diri kita. Selalu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga apapun yang kita inginkan, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan tercapai. Dan dengan rahmatnya pula engkau selamat dari hal-hal yang tidak engkau inginkan. Banyak peristiwa, banyak sekali kejadian-kejadian yang ketika mungkin secara nalar manusia, sebagaimana yang pernah saya lihat itu dan di-share di grup-grup WhatsApp ya, entah itu di grup alumni saya dapatkan atau bahkan mungkin di YouTube juga ada ya. Ketika di Semarang atau di mana gitu ya, lewat ya itu ya, ada tronton atau truk apa gitu ya, truk tronton kalau nggak salah ya. Ketika melintasi ternyata berhenti pas di perlintasan kereta api. Ternyata ya qadarullah ya, alhamdulillahnya si supirnya itu selamat dan dia berusaha untuk melarikan diri, mencoba untuk melarikan diri. Karena apa? Ketika itu ada kereta jeger kemudian sampai pokoknya hancur lebur lah, sampai tidak tersisa. Mungkin sasis-sasisnya saja sudah tidak tersisa dari tronton itu tadi. Tapi ternyata dikonfirmasi dan juga di situ langsung di TKP ada pihak-pihak yang berwajib ya, kepolisian, LLAJ kemudian yang lainnya mengkonfirmasi ternyata supirnya selamat. Karena ketika dia berhenti, udah benar-benar berhenti itu di tengah-tengah perlintasan kereta atau di rel itu tadi, segera loncat ya, segera keluar dari mobil tersebut. Ingat dia kemudian lari sampai jeger nabrak tronton itu, kereta itu ternyata ya trontonnya sudah nggak bentuk rupa. Nah ini karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dia ini adalah orang yang pendosa, Allah Subhanahu wa taala ingin menunggu masa taubatnya. Kapan waktu taubatnya? Kalau dia ini orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakunnya menyelamatkannya. Karena apa? Dia adalah orang-orang yang terpilih. Jadi jangan kemudian langsung sensi, kalau supir-supir kayak gitu tuh nggak mungkin beriman. Jangan salah. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Itu hanya profesi ya, bukan kemudian dijadikan seolah-olah identitas. Nah, maka dari sini kita bisa memetik hikmah betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mungkin yang nalar kita. Ini kayaknya jangankan mungkin manusianya, mobilnya saja sudah hancur seperti itu. Padahal bentuknya tronton yang kemudian besar sekali. Ternyata manusianya selamat. Siapa yang menyelamatkan? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah segala bentuk apapun yang memang betul-betul kita harapkan, termasuk di dalam hal ini adalah surga. Karena dijelaskan oleh Rasul, ada orang-orang yang nantinya mungkin kalau kita tahu ya, sering mengkaji, orang masuk surga itu karena amalnya. Orang yang masuk surga karena syafaat. Orang yang masuk surga termasuknya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang paling dominan di dalamnya, orang yang masuk surga nanti adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika penulis di sini mengatakan rahimakallah, artinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ini yaitu semoga Allah taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kita didoakan. Dan hampir semua penulis itu memberikan doa-doa terbaiknya bagi para pembaca, bagi kita semuanya. Itu adalah penulis-penulis di zaman salafus saleh atau bahkan yang mengikutinya ya sekarang ini. Maka ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, pasti lisan-lisan mereka tidak pernah lepas dari mengingat Allah, kemudian juga mendoakan kebaikan bagi kita semua. Sehingga kita yang menyampaikan juga demikian, meneladani apa yang mereka lakukan, kemudian kita yang mendengarkan membalas doanya. Maka rahimahullahu ta'ala. Dan rahmat ini adalah semoga kita diampuni dosa-dosanya, karena memang kita ini adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan juga kekhilafan. Kemudian memberimu taufik. Taufik di sini adalah lebih spesial daripada hidayah irsyad. Kita para jamaah sekalian bisa mendirikan sholat 5 waktu, bahkan dengan berjamaah tepat waktu. Kemudian juga melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian-rangkaian ibadah yang lainnya. Termasuk di dalamnya kita juga diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk bertolabul ilmi, untuk menimba ilmu agama dan istiqomah di dalamnya. Ini adalah bagian dari hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Terlebih adalah ketika kita beramal di dalamnya, berdakwah, kemudian kita mengajak manusia di sekeliling kita, siapapun ada tetangga kanan kiri, bahkan mungkin saudara kita, maka ini adalah masuk ke dalam hidayatul taufik yang mudah-mudahan itu akan melekat kepada jiwa kita sampai kita menutup mata. Hidayatul taufik itu mahal. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan memberikan taufiknya kepada hamba-hambanya dan menjagamu pada masa-masa yang akan datang. Jadi dari rahimakallah tadi ini luas sekali maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau apalagi rahmat ini digandengkan dengan al-maghfirah, maka Allah akan menjaga kita dari berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat kekhilafan, baik disadari maupun tidak disadari di masa-masa yang akan datang. Betapa mulianya, betapa mahalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita untuk meraihnya bersama-sama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian masuk ke poin inti tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ma'rifatullah di sini adalah mengenal Allah dengan hati kita. Tasdiqu bil qalbi jaziman, ya, tasdiqan jaziman. Meyakini dengan pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini Allah memiliki 3 hal yang perlu kita kenal. 3 hal yang harus dikenal oleh setiap manusia, dan khususnya adalah orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhidnya, yaitu tauhidur rububiyah. Tauhid yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Meskipun nanti ada pembahasan secara rincinya, akan tetapi kita bahas dulu secara umum, ya, secara global. Rububiyah ini adalah kita meyakini Allah mencipta, Allah yang menghendaki, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mematikan, yang sering kita bahas, ya. Kemudian tauhid uluhiyah, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh beribadah kepada yang lain. Tidak boleh meyakini. Artinya di sini adalah meyakini, bukan kemudian nggak boleh yakin dengan ustadz, dengan guru, dengan orang lain atau mungkin siapa di antara kita. Artinya meyakini dalam hal ini beriman, ya, mengimani kepada siapapun, yaitu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga adalah perlu menegakkan yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terutama adalah la ilaha illallah kita perbaiki. Yang mana makna aslinya, makna yang sesungguhnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan
bihaqqin, yang berhak. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, para jamaah sekalian, bahwa kalau kita mengucap la ilaha illallah itu artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini sering diulang-ulang, akan tetapi ini untuk menguatkan kita semua. Kita mentikrar, kita mengulang. Jadi kalau kita hanya mengatakan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, maknanya masih kurang sempurna. Maknanya masih perlu dibenahi. Artinya seperti itu. Jadi la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan yang berhak, ada yang berhaknya. Jangan sampai ketinggalan ini. Karena apa? Karena yang berhak diibadahi hanya Allah. Sedangkan berhala-berhala atau Anda tandingan-tandingan, alihah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Itu semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah ya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap makhluknya. Nah, maka kita membenahi kalimat la ilaha illallah kita dan kemudian kita maknai dan kita amalkan. Kalau kita mengingat dan kita menegaskan, kita mengazamkan di dalam hati kita, dalam diri kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, jangan ada di dalam hati kita embel-embel yang lain, tambahan-tambahan yang lain di dalam al-ma'budat atau hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, baik yang bentuknya benda atau mungkin yang bentuknya yang lainnya, pemikiran dan juga yang lainnya. Kemudian juga adalah kita mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau di matan tidak ada, di sini syarahnya, maka kita menyimak di syarahnya ya. Kalau itu kan matannya yang kemarin sudah kita bacakan. Jadi Allah itu memiliki nama-nama. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, termasuk juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau ya menjelaskan ya, mereka berdua menjelaskan kalau sesuatu itu menyandang banyak nama, berarti sesuatu tersebut adalah spesial dan kemudian juga termasuk yang mulia. Mulia, agung, kemudian spesial. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memiliki banyak nama. Disebutkan oleh Nabi, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Kalaupun memang bukan batas maksimal nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu hanya khobariyah saja atau kabar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana mungkin yang sudah mencoba dihafal oleh kaum muslimin ya. Sudah dicoba untuk dihafal oleh kaum muslimin, mudah-mudahan termasuk kita di dalam menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama pasti ada sifat. Karena tidak mungkin adanya nama tidak memiliki sifat. Atau bahkan mungkin kita tahu bagaimana nama tersebut karena apa? Dari sifatnya itu tadi. Api sifatnya panas ya. Kemarin sudah kita bahas dalam bab ilmu kemarin ya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, Allah itu memiliki nama, memiliki sifat, tidak sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah itu beranggapan kalau Allah punya nama, Allah punya sifat, atau Allah itu dinamai dan Allah disifati, berarti sama dengan makhluknya. Nanti beda lagi dengan Al-Karomiyah. Al-Karomiyah itu punya pemahaman bahwasanya Allah itu nama dan sifatnya, terutama sifatnya sama dengan makhluknya, maka ditasbih oleh mereka, disamakan betul dengan makhluknya. Naudzubillah ya. Ya kita berlepas dari Mu'tazilah, kemudian juga kita berlepas dari yang namanya Karomiyah tadi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan tidak terbatas nama Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah salafus saleh. Kemudian termasuknya juga Allah Subhanahu wa taala memiliki makna, tentunya memiliki nama, tentunya memiliki sifat ya, ada sifatnya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 rincian ini tadi, di dalam 3 poin pokok ini tadi, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, sehingga manusia maka dengan demikian akan melahirkan sikap menerima atas apa-apa yang disyariatkannya. Maka apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam maqasidus syariah
tujuan-tujuan pensyariatan, agar kita tahu apa sih hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada hamba-hambanya, terkhusus yang dipahami oleh orang-orang beriman. Karena apa? Banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Coba poin-poin pokok kita, amalan-amalan wajib kita para jamaah sekalian di dalam kita menjalankan syariat Allah ini apa saja? Coba yang pertama, yang wajib, jangan yang anjuran dulu. Kalau anjuran itu kan mustahab ya, bisa dikatakan sunnah lah gitu. Yang pertama apa Pak? Sholat ya, sholat 5 waktu ya, sholat wajib 5 waktu. Ini kan pokok ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk sholat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari semalam, dalam putaran sehari semalam kita wajib sholat 5 waktu. Yang meskipun ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu ditawari malah 50 waktu. Wong ternyata 5 waktu aja banyak yang meninggalkan Mas ya. Banyak yang tidak peduli, banyak yang abai dengan kewajiban tersebut. Nah, kalau kita misalkan memahami dari penjelasan-penjelasan para ulama, karena apa? Dengan 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, supaya apa? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin diingat. Kalaupun sebenarnya Allah tidak butuh dengan ketaatan para makhluknya, para hamba-hambanya, sekalipun itu orang-orang beriman. Akan tetapi kitalah yang butuh. Kita yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkannya sholat 5 waktu. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Seolah-olah kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat sholat, manusia itu tidak akan ingat. Ini yang perlu kita pahami. Jadi seolah-olah kalau sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan sebagai pokok amalan kita hidup di dunia ini untuk beribadah, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya poin yang paling penting adalah sholat 5 waktu. Maka tentunya manusia banyak yang lupa. Diingatkan saja lupa. Ada sirine saja tidak digubris. Ada sudah sirine, mungkin kalau beda kalau kita misalkan ketika berpuasa ada sirine, wah ini bentar lagi buka, berarti sebentar lagi azan maghrib. Itu paham betul. Akan tetapi ketika sirinenya berupa azan, betul-betul azan untuk memanggil kita untuk sholat ya, sirine yang memang di situ adalah sebagai bentuk nidaan, karena azan itu kan nida, panggilan, seruan. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat, karena dengan sholat ini hikmahnya hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Dengan kita sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kita. 1, memenangkan dari hawa nafsu. 2, memenangkan dari jerat-jerat setan atau jebakan-jebakan iblis dan juga bala tentaranya. Kemudian yang ketiga juga adalah dari makar-makar orang-orang kafir. Makanya tidak jarang di tontonan-tontonan yang disuguhkan baik di televisi maupun mungkin di media-media elektronik, itu juga banyak yang bertepatan dengan waktu-waktu sholat. Coba kalau kita fikirkan coba, jangan kemana-mana karena setelah ini sesaat lagi akan kembali untuk tayangan berikutnya. Wah, jangan kemana-mana, tak mandek saya. Padahal udah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, penasaran kan dengan siapa yang akan muncul pada hari ini, pada malam hari ini, siapa bintang tamu kita? Maka kita panggil, ternyata itu adalah bintang tamu favoritnya. Wah, nanti dulu katanya. Jarang nih ketemu sama orang ini. Akhirnya kemudian panggilan muazin, muaqim, bahkan orang yang iqomah diabaikan. Nauzubillah. Itu menjadi seolah-olah menjadi apa ya? Menjadi sebuah kebiasaan. Ya, mudah-mudahan bagi kita tidak ya. Maka dalam hal ini akan siap menerima setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan.
yang sebenarnya lazimnya makan, minum di siang hari, kemudian termasuk adalah mencampuri istrinya dalam keadaan suci. Bagi orang-orang beriman itu ketika siang hari ya sah-sah saja, kecuali tadi di bulan suci Ramadan. Makanya kenapa kok pahalanya besar sekali, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah predikat atau memberikan sebuah pahala yang spesial dan khusus bagi kita semuanya yang beriman. Karena apa? Itu tadi, yang lazimnya boleh, yang lazimnya itu adalah hukumnya jaiz ya, mubah, akan tetapi diharamkan karena apa? Untuk Allah. Karena demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kok puasa ini disyariatkan? Nah, seperti itu. Maka kita ya menerima saja, dan kita juga dengan senang hati. Apalagi sudah mulai mungkin ya syiar-syiar Ramadan itu sudah mulai nampak, sudah mulai bulan Sya'ban di tanggal-tanggal 25 gitu ya. Itu sudah sangat terasa sekali. Jangankan itu ya, mau puasa itu malah marjan aja sudah mulai muncul. Karena apa? Ya untuk nyegati ketika nanti mau mulai Lebaran gitu ya. Itu sudah ciri-ciri, maksudnya kalau sudah iklan marjan itu sudah mulai muncul, berarti sebentar lagi puasa itu ya. Itu salah satu ciri-cirinya ya. Zakat mal, nah ini zakat mal. Sebenarnya di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam Al-Qur'an tentunya ya, itu lebih banyak menyinggung, lebih banyak bersinggungan dengan zakat mal. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, yang mana suruh mengambil ya orang-orang mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil min amwalihim dari harta para muzaki shadaqatan tutahhiruhum, sebuah sedekah, artinya di sini zakat yang akan mensucikan mereka, wa sholli alaihim ya wa tuzakkihim biha, akan mensucikan mereka dan kemudian akan memberikan kepada mereka salah satunya adalah penghapusan dosa. Wa sholli alaihim, dan doakan atas mereka. Termasuk di dalam hal ini adalah berbicara dan khususnya yaitu tentang zakat mal sebenarnya. Kalaupun memang zakat fitrah juga adalah bagian dari kewajiban bagi kita semuanya. Akan tetapi banyak sekali yang berhenti. Para dai, para mubaligh juga, mereka hanya berhenti sampai di zakat fitrah saja yang wajib. Ternyata zakat mal kurang disinggung, jarang disinggung. Padahal sebenarnya kalau kaum muslimin di Indonesia ini menunaikan zakat malnya dengan jujur, insya Allah kemiskinan akan bisa diatasi. Dan ini siapa yang mengabarkan? Itu banyak sekali. Mereka-mereka yang tersadarkan, oh iya juga ya ternyata ya, bahwa dengan zakat mal itu tadi termasuk di dalamnya akan membawa kepada kesejahteraan. Karena apa? Karena si kaya ini tidak paham atau bahkan mungkin tidak mau paham. Terlebih dalam hal ini cuek, tidak peduli dengan siapapun yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang membutuhkan. Ya, sehingga itu tadi, apalagi tanpa dibahas kemudian dengan rinci. Zakat ini zakat apa sih yang ditekankan? Ternyata zakat mal para jamaah sekalian. Karena kalau zakat fitrah itu pasti kita tahu, mafhum kita setiap tahun, setiap Ramadan itu kita memang menunaikan. Nah, zakat mal ini yang menjadi sebuah persoalan. Makanya wajar kemiskinan itu di mana-mana dan bahkan lebih merajalela. Keburukan juga tersebar, termasuk di dalamnya adalah kejahatan yang mungkin maling, rampok lah, yang jenisnya perampokan ya, atau mungkin pembegalan misalkan. Kalaupun terkadang ada juga yang itu menjadi sebuah kebiasaan dia karena nggak mau kerja, tapi bisa jadi karena apa? Faktor kemiskinan, sehingga ini perlu disentuh. Nah, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan melaksanakan syariatnya. Bukan mencari-cari, Allah di mana sih? Sampai sekarang saya belum pernah bisa membuktikan. Itu kayak Bani Israel. Iya. Karena apa? Ketika dia mengatakan kepada Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam, tidak akan beriman ya, hatta narallaha jahrah ya. Kami tidak akan beriman, la nu'mina, kami tidak akan beriman karena apa? Hatta narallaha jahratan, sehingga kami ini bisa betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat pingsan. Fa akhadhathumus sa'iqatu, kemudian disambar oleh petir dan kemudian mereka pingsan, jatuh bergelimpangan. Ya karena itu tadi, karena mereka
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi pakai syarat. Mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat Allah bisa melakukan ini dan itu. Sebagaimana yang saya baca tadi dalam kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani ya, atau Az-Zindani. Beliau mengatakan gitu. Jadi orang-orang ateis, orang-orang yang mereka ini kufur kepada Allah, mau beriman kepada Allah saja harus ada syaratnya dulu. Kalau Allah ini mau kami beriman, kata beliau di dalam ungkapan dalam kitabnya itu, kalau Allah ini menginginkan kami beriman, coba Allah jadikan ini dan itu, berbuat seperti ini dan itu adalah sama persis dengan bagaimana perbuatan Bani Israel ketika kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa meminta agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Esa. Padahal dengan pendekatan kita dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala itu sangat bisa kenal kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya keberadaannya di mana, kemudian seperti apa, yaitu kita tidak perlu untuk menanyakan hal tersebut. Tapi dengan kita dekat dengan syariatnya, kita tegakkan, kita lakukan apa-apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akan terasa para jamaah sekalian. Maka dengan kita sholat akan timbul ketenangan, akan terlahir kepada kita semuanya kenyamanan di dalam kehidupan kita. Kalaupun mungkin ternyata kita diuji dengan kurang lapangnya rezeki atau mungkin kekurangan di dalam hal finansial, tapi kita akan terasa lapang dada kita. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketenangan kepada kita semuanya. Termasuk dalam hal ini adalah hikmah dari haji bagi yang mampu, dan ini adalah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, maka wajib berhaji. Kalau bisa bahkan mungkin hajinya nggak perlu nunggu-nunggu. Karena apa? Tunaikan dulu itu. Karena apa? Itu adalah menjadi sebuah kewajiban yang harus segera ditunaikan. Punya uang nominal misalkan deposito atau mungkin tabungan kita 500 juta misalkan, setengah miliar tuh. Maka wajib langsung segera haji itu, tidak boleh ditunda-tunda. Jangan malah daftar yang 30 tahun yang akan datang. Nggak boleh itu. Harus segera. Karena apa? Karena kita betul-betul sudah memiliki bekal. Karena betul-betul Allah Subhanahu wa taala melonggarkan, memberikan kepada kita kemudahan dalam hal rizki, sehingga ada syariat Islam, ada rukun Islam yang perlu disempurnakan dengan pergi haji. Ya kalaupun bukan sekarang, ya nanti ketika mulai bulan haji atau musim haji. Tapi jangan kemudian malah nunggu yang akan datang. Karena apa? Dengan nominal tersebut ya kita sangat mampu. Atau bahkan mungkin misalkan ada haji furoda misalkan ya, kalau itu kan panggilan biasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah syariat yang wajib untuk kita laksanakan, dan ini adalah sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan untuk apa? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga mewajibkan wabil walidaini ya, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua itu harus kita berlaku baik, harus berlaku santun. Kalaupun ternyata mungkin orang tua kita ini masih awam sekali, maka menyampaikannya itu dengan kelemah lembutan. Tidak boleh dibentak-bentak, tidak boleh diucapkan dengan kata-kata kasar. Dilarang bagi kita semuanya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang ketika kita memberikan ilmu, menyampaikan sebuah nasihat, menyampaikan sebuah pepatah, ya, yang mana pepatah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok kemudian kepada orang tuanya dengan nada kasar, atau bahkan mungkin ingin meluruskan akan tetapi terlalu ekstrim di dalam pandangannya, sehingga seolah-olah itu bukan kedua orang tuanya. Karena apa? Ya karena itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita pahami betapa keringat yang paling mahal, yang tentunya yang harus kita tahu itu adalah keringat dari ayah kita yang berjuang mati-matian. Karena ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar ya.
Kalau nggak Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ketika didatangi oleh seorang pemuda. Seorang pemuda ini mengadu. Seorang pemuda ini merasa lega karena telah banyak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga kemudian dia mengucapkan, dia berujar, "Wahai sahabatku, sungguhnya aku sangat puas. Sungguhnya aku telah menunaikan satu kewajibanku kepada kedua orang tuaku, yaitu mengurusinya sampai tuntas." Artinya sampai tuntas di sini adalah betul-betul dia sangat sayang sekali dan juga mengurusinya tanpa kemudian dengan hal apapun ya yang di situ bisa menyakiti dari kedua orang tuanya, baik ucapan atau perbuatan. Maka kata sahabat tadi, ya kalau nggak Ibnu Umar, Ibnu Abbas ya, saya lupa orangnya, pokoknya di antara dua ibnu itu. Sampai kemudian dia mengatakan, "Oh belum, kamu salah, Anda keliru di dalam beranggapan. Karena apa? Sesungguhnya kedua orang tua Anda ini mengurusi Anda dari kecil semenjak lahir, kemudian juga diurusinya, pokoknya dinafkahi ya, diberi makan, dicukupi makannya, pakaiannya, pendidikannya, sehingga Anda dewasa, hingga Anda paham tentang bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Akan tetapi Anda sekarang ini, antum ini mengurusi ibu antum, mengurusi ayah antum menjelang kematiannya, gak kebalas, tidak akan terbalas." Maka kan ada sebuah pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Ya cuman sak genter itu aja. Seolah-olah seperti itu. Maka tidak akan bisa terbalas. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini itu adalah akan lebih bisa mendekatkan kita, merekatkan kita untuk selalu bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, lanjutkan sebentar ya. Dan juga tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah agar tunduk, agar patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada kata tapi di dalam hal ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketundukan kepada Allah itu adalah kepatuhan yang absolut. Yang absolut itu adalah tetap, tidak boleh berubah. Tidak ada satupun manusia, baik itu Rasul, Nabi dan Rasul, atau mungkin siapapun itu, yang mereka boleh berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Kita belum menyandang gelar apapun, para jamaah sekalian. Nabi juga bukan, apalagi Rasul ya, karena kalau Rasul ini lebih khusus daripada Nabi. Dan sering disampaikan orang kita juga adalah orang soleh yang masih menjelang atau yang masih menuju kesolehan kita, yang masih belajar untuk menjadi orang yang di atas kebenaran. Nah, maka dalam hal ini tentunya lebih harus ekstra lagi ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa di ayat 115 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengingkari, siapa yang meragukan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, petunjuk dari seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, dan malah mengikuti petunjuk selain dari orang-orang yang beriman, termasuk di dalam hal ini adalah rekomendasi untuk kita mengikuti para sahabat dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman yaitu para sahabat, maka kata Allah, akan kami biarkan, akan kami palingkan mereka karena mereka berusaha untuk berpaling, dan akan kami masukkan mereka. Nuslihi di sini adalah satu, dimasukkan ke dalam neraka, atau nudkhiluhum, yang kedua adalah nuhriquhum, dan akan kami bakar mereka di api neraka, karena termasuk dalam hal ini Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang kafir.
orang-orang munafik, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah, dan termasuk adalah mengenali Rabb, mengenali Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ayat-ayat syar'iyah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan juga ayat-ayat kauniyah. Tadi ayat-ayat kauniyah sudah kita jelaskan di awal. Bagaimana tadi tumburan kereta dengan mobil tadi yang luar biasa ya. Namanya kereta itu kan ngeremnya kalau nggak salah 1 kilometer sebelum dia berhenti kan gitu ya, kereta itu. Karena saya beberapa kali yang ngalami naik kereta dari Purwosari gitu ya, itu dari Solo ke sampai Tanah Abang, itu ya betul ngeremnya tuh bener-bener ini harus ngawahi dulu ya gitu ya. Artinya harus dari bukan langsung sebagaimana mungkin motor dan mobil, akan tetapi harus ada awahannya dulu. Jamaah rahimani rahimakumullah, demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini kaitannya dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita menegakkan syariatnya, dengan kita beramal dengan setiap apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin dekat. Kita akan merasa kedekatan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan power, kekuatan kepada diri kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan diakhiri dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية